kita sendiri mungkin seringkali tetap lemah dan duniawi gitu ya. Di kalimat yang ketiga, mereka tetap lemah dan duniawi. Mungkin kita sering menambal kehidupan rohani, tetap ikut retret tapi gosip jalan gitu ya. Atau rajin ke gereja tapi tidak ikut persekutuan doa, tidak ikut komunitas lain-lain. Atau aku sering dengar kok khotbah harian melalui YouTube, melalui Spotify dan lain-lain. Ngapain aku harus mendengar khotbah pastor itu? Nah, adalah contoh-contoh menambal kehidupan rohani gitu ya. Dan Yesus menawarkan solusi yang cukup radikal, yaitu jangan ditambal, tapi ganti total sekalian. Beberapa waktu lalu saya membeli HP gitu ya, karena kalau kita tahu HP sekarang itu kan software di dalam itu terus-terus update ya, hingga hardware-nya itu tidak mampu mengikuti software-nya, kira-kira gitulah. Jadi jangan cuma kita update software-nya makin bagus, suatu ketika hardware-nya itu akan jebol, nggak akan pernah mengikuti si software-nya tadi. Jadi ganti hardware sekalian. Nah, ini adalah satu tawaran solusi yang cukup cukup radikal. Jangan ditambal, jangan di repair, tapi ganti total sekalian gitu ya. Ganti hardware sekalian. Maka menjadi jelas bahwa firman Injil itu harus dicurahkan kepada hardware yang baru, yaitu pada para rasul. Nggak bisa hanya cuma diupdate softwarenya, terus kemudian diberikan kepada orang Farisi dan ahli Taurat. Jadi itulah alasan mengapa firman Injil ini memang perlu wadah yang baru, yang nanti akan bernama gereja. Jadi perumpamaan kain baru pada baju yang lama ataupun anggur baru dalam kantong yang lama adalah kritik sebetulnya, atau sindiran Yesus terhadap religiusitas yang sifatnya adalah tempelan. Orang Farisi berpuasa sebagai ritual yang tradisi gitu ya, tapi hati mereka tidak berubah. Kain baru akhirnya perbuatan baik lahir dari iman, dan anggur baru adalah semangat iman, harapan, dan kasih. Keduanya membutuhkan wadah baru, yaitu hidup yang diperbarui. Nah, ini penekanan kembali dari beberapa tafsiran beberapa gereja, sampai Bede Venerabilis, Tertullianus, dan kemudian juga Yohanes Chrysostomus, bahwa dalam tradisi Alkitab gitu ya, anggur itu kan selalu sebagai simbol sukacita ya. Ada beberapa langkah untuk update gitu ya, update hardware. Bahwa yang pertama-tama kita mesti mengenali pakaian yang lama. Kebiasaan apa yang tidak selaras dengan Injil. Kemudian kita berpuasa sebagai latihan untuk melepaskan pakaian yang lama. Hingga akhirnya kita membiarkan Injil itu memasuki hati kita gitu ya. Sebab hati yang belum diperbarui akan pecah jika dipaksa menanggung beban Injil. Inilah dikatakan oleh Yohanes Chrysostomus.